Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembahasan untuk soal penilaian tengah semester untuk semester genap. Jenjang yang akan kita bahas adalah tingkat SD, MI, dan bisa dipakai di seluruh Indonesia. Karena ini sudah diadopsi dengan kurikulum yang terbaru dan juga dengan kisi-kisi yang terbaru dikeluarkan pada tahun 2023. Sehingga latihan soal kali ini bisa dipakai untuk tahun 2023 ke atas. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah bahasa Inggris untuk kelas 5. Waktunya 90 menit. Ini seperti pada waktu adik-adik nanti melakukan ujian penilaian tengah semester. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah adik-adik kita langsung mulai pembahasannya, dimulai dari nomor 1. Bagi yang belum melakukan like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1, this a bla 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 material. Nah, ini adalah kaos tangan ya, kaos tangan ini merupakan bahan apa? Ini adalah titik material. Nah, dalam gambar ini merupakan jenis dari isolator. Konduktor ini bukan, tires ini bukan, clothes ini bukan. So the best answer is C. Ya, silakan disiapkan bukunya adik-adik dan jangan lupa di-subscribe dulu, like, komen supaya tidak ketinggalan ketika kakak memberikan pembahasan-pembahasan lainnya. Soal nomor 2, this is a bla 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 material. Nah, gambar panci itu merupakan jenis dari ya konduktor. Konduktor itu adalah bahan yang bisa mengantarkan panas maupun listrik. Let's move on. Number 3. Effect in Indonesian language mean. Nah, effect atau effect dalam bahasa Indonesia itu artinya apa adik-adik? Ya, pengaruh. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B, pengaruh. Soal nomor 4. I am very bla bla bla, so I buy a juice in the canteen. Nah, saya sangat titik-titik, jadi saya membeli jus di kantin. Nah, kira-kira kalau beli jus itu apa? Ya, haus. Haus itu dalam bahasa Inggris adalah thirsty. So the best answer is C. Ya, A ini angry, ini marah. Hungry ini adalah lapar. Lazy ini malas, jadi bukan. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Why size of the window frame is wider than usual? Nah, mengapa ukuran dari jendela frame jendela ataupun bingkai jendela itu lebih besar dari biasanya? Apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah A. To provide expansion space for the glass when it's hot. Nah, untuk menyediakan space ataupun jarak ketika memuai supaya kaca itu pada kaca ketika kaca itu panas. Karena ketika kaca itu panas maka akan membesarkan ataupun mengalami pemuaian. Jadi supaya tidak pecah maka bingkai dari jendela itu dibuat lebih luas, lebih besar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Why glass filled with hot water suddenly breaks? Mengapa gelas ketika diisi dengan air panas secara tiba-tiba akan menyebabkan pecah? Kira-kira apa adik jawabannya? Ya, karena gelas itu memperoleh suhu yang lebih panas. So the best answer is C. Kalau A ini bukan. Kalau yang A ini karena gelas akan meleleh, bukan. Because of the uniform ini bukan. Cracking glass ini bukan. Let's move on. Number 7. How many days are there in a week? Nah, berapa banyak hari dalam satu minggu? Ya, 7, ada 7 hari ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sunlight that reaches the earth and warms the air and living things are the example of bla bla bla. Nah, sinar matahari yang muncul ataupun turun ke bumi dan menghangatkan udara untuk menghidupi sesuatu itu adalah contoh dari pemancaran. Konduksi bukan. Konduksi itu lewat penghantar. Konveksi ini adalah zat perantara seperti uap air. Nah, ya jawabannya adalah yang B, radiasi.
cahaya matahari yang turun ke bumi itu menggunakan prosedur perpindahan panas menggunakan radiasi. Let's move on. Nah, ini banyak konten IPA-nya ya adik-adik. Nomor 9. What is the heat transfer in the picture below? Nah, proses pada gambar tersebut ini menggunakan transfer panas menggunakan apa? Nah, ini ada zat perantaranya. Ada perantaranya, berarti ini adalah konduksi. Soal nomor 10. What is the heat transfer in the picture below? Nah, kira-kira apa adik-adik? Transfer panas yang terjadi antara api dan panci yang terpanaskan ini adalah interaksi konduksi. So the best answer is A. Let's move on. Nomor 11. Number 11. My mother bla 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 a chicken wing. Nah, kira-kira apa jawabannya? My mother, ya, fries. Jawabannya yang C. Loh Kak, kenapa enggak A? Nah, karena ini adalah subjeknya orang pertama tunggal, maka verbnya itu harus plus S or ES. So the best answer is C. Let's move on. Number 12. It is small. It can fly. It suck human blood. It is bla bla bla. Dia kecil, dia dapat terbang, dia dapat menghisap darah manusia. Kira-kira apa adik-adik? Elephant, gajah. Gajah itu bukan besar. And semut, apakah semut bisa menghisap darah manusia? Tidak. Chicken, ayam, itu tidak. Ya, jawabannya adalah yang D. Mosquito itu adalah nyamuk. Kita lanjut ke soal nomor 13. What is the heat transfer in the picture below? Nah, ada api unggun. Nah, radiasi ini adik-adik. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. What is the name of the hero below? Nah, ini gambar dari pahlawan siapa adik-adik? Ayo, ingat yang pakai udeng seperti ini adalah, ya, ini adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kita lanjut ke soal nomor 15. What is the name of the hero below? Nah, ini gambar dari siapa? Ya, jelas yang membawa parang itu adalah Patimura. Biasa di uang nominal 1000-an itu ada gambar dari pahlawan Patimura. Let's move on. Number 16. Where is Mr. Silas Papar comes from? Nah, Mr. Silas Papar itu datang dari, ya, dari Papua. Let's move on. Number 17. Where is Sultan Hasanuddin comes from? Nah, Sultan Hasanuddin itu datang dari Makassar. Let's move on. 18. Dr. Andes Muhammad Hatta was the first Indonesian vice president in bla bla bla. Nah, masa jabatan dari wakil presiden Muhammad Hatta itu dari 1945 ataupun pada waktu proklamasi sampai 1957. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Number 19. Arta Sena, do you know who is Indonesia first president? Nah, Sena, apakah kamu tahu presiden pertama? Ya, kita tahu ya, presiden pertama adalah Insinyur Soekarno. So the best answer is B. Let's move on. Number 20. Where was Soekarno born? Nah, di mana Soekarno itu lahir? Ya, Soekarno lahir di Sulawesi, kemudian meninggal ataupun dimakamkan di Blitar. Kita lanjut ke soal nomor 21. Who is the proclaimer of Indonesian independence? Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, yaitu Insinyur Soekarno. Let's move on. Number 22. The unity of Indonesia is Pancasila. Number bla bla bla. Nah, adalah nomor 2 kesatuan dari Indonesia. Persatuan ke Indonesia. Persatuan Indonesia itu nomor 3 adik-adik. Sorry, salah. So the best answer is B. Jawabannya adalah yang 3. Let's move on. Number 23. When was Pancasila born? Kapan Pancasila itu dilahirkan? Ya, Pancasila dilahirkan ataupun menjadi hari kesaktian Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni 1945. Let's move on. Number 24. What
is the meaning of panca. Panca adalah bahasa Sanskerta yang mana artinya adalah 5. 5 di dalam opsi ini adalah yang D. Jawabannya adalah 5, 5. Let's move on. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bentar. Soal selanjutnya, soal nomor 25. This is a bla bla bla. Nah, ini adalah gambar apa dik-dik? Sorry, kita ulang. Soal nomor 25, this is a bla bla bla. Nah, ini gambar apa dik-dik? Ya, ini adalah gambar cengkeh. Cengkeh dalam bahasa Inggris itu adalah clove. So the best answer is C. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak doakan semoga nilainya bagus semua, diberikan kelulusan. Amin. Dan untuk soal selanjutnya, apabila adik-adik menginginkan pembahasan untuk soal uraian ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasan untuk soal soal uraian. Baiklah, terima kasih untuk pembahasan kita kali ini. Atau kalau mau men-screenshot dulu soal yang uraian, silahkan di screenshot supaya nanti bisa mencari jawabannya sendiri. Baiklah, dari kakak ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.